dari posisi candle daily-nya nih doji kayak gitu. Pertanyaannya adalah apakah ini akan menjadi titik balik untuk gold putar arah menjalankan tugas busurnya di kuartal 2 dulu selama 6 minggu ke depan, atau malah tetap melanjut kejar atas dipaksa dulu naik nanti baru putar arahnya belakangan kayak gitu. Ini yang mau kita bahas di video kali ini. Halo guys, balik sama gue William Sudana, dan hari ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD dari perjalanan 1 April 2024 yang dimana ya, ini merupakan hari pertama dari perubahan time frame besar ya, di quarter, di monthly, di weekly, dan juga di daily gitu. Nah, sebagaimana kita udah perkirakan di video gue yang ini, kalau kalian sempat nonton, bahwa gue memprediksi ini untuk lanjut ke atas lagi kita bisa memantau. Oke, jadi di sini gue bilang ada potensi kenaikan ya. Ini potensi kenaikannya itu bisa sampai di ini sekitar bablasin R1 daily, R1 weekly. Kalau di sini, walaupun dia nggak turun dulu tapi langsung ke atas nge-gap up ya, sebagaimana sebenarnya udah kita perkirakan juga kayak gitu sih, ngelihat respon dari market yang dari sisi narasi perang semua segala macam itu masih tinggi banget. Makanya kita bisa perkirakan dia gap up, dan bener aja gap up hari ini. Dan setelah dia gap up ke atas ya kan, sempat sampai hampir nih R2 daily nih sebenarnya. R2 daily 2265, 2267, tapi dia mentoknya di sekitar 2265-an, kemudian dia pelan-pelan putar balik lagi. Kalau kita perhatiin sendiri, ini di hari ini dia sebenarnya cuma main aja ya di range awal, dia balik lagi ke harga open daily-nya, cukup sweep sedikit di 2228, kemudian dia putar arah naik lagi kayak gitu. Jadi kalau kita perhatiin di sini, ini ada Fibonacci yang gue tarik di sini ya, dia nggak bisa break area low Asia ya kan, dia cuma sweep aja, kemudian dia bercokol di sini. Ini H1-nya ya masih bercokol di atas, dan ini masih tetap di atas high before daily, weekly, dan juga quarter, dan juga monthly. Semuanya bercokol di sini. Ini jadi area support yang menahan untuk saat ini paling enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat seperti ini dengan pencapaian yang sebenarnya udah relatively kenceng ya. Di awal bulan dia langsung gap up. Ini dari kesini kan close-nya di 2232. Dia kemudian langsung lompat ke 2239. Jadi sekitar 70 pip nih gap up-nya. Dia sedikit sweep di bawah, kemudian langsung naik sepanjang Asia di 2265, turun lagi ke bawah. Sekarang 2228 bottomnya, naik lagi sekarang di 2238. Ini belum sempat break lagi 2240. Tadi saat news dirilis ya, tadi tuh kita hari ini ada news, bentar kita buka dulu. Oke, nih newsnya itu membuat gap down gitu. Kalau misalnya gue perhatiin tadi di Euro USD nih, di Euro USD itu juga ada nih ya, nih dia gap down, kemudian di GBP juga ada gap down kayak gitu. Di beberapa ini juga gap down sini. Nih kalau gue lihat sini di Capital.com gap down, tapi kalau di broker gue sih nggak gap down ya gitu. Di sini kalau kita ngelihat datanya sebenarnya relatively apa ya, kalau yang ini tuh sebenarnya ya masih bagus, tapi previous dibandingkan previous dia jelek kayak gitu. Tapi tadi nggak, responnya nggak gimana banget sih. Justru malah di sini ISM Manufacturing yang jam 9 ini di boom ke bawah karena angkanya bagus buat USD kayak gitu. Oke. Nah, sedangkan kalau kita ngelihat USD-nya makin kenceng ke atas, lihat tuh melaju kenceng, dia udah masuk ke area biru kita ya. Ini yang udah kita tandain. Ini area biru tuh ngapain sih nih? Ini area-area support resistennya kayak gitu di sini. Ini udah break ke atas lagi. Jadi saat ini kondisi DXY makin melaju kencang ke atas ya. Sehingga kalau kita perhatikan Euro USD dan GBP USD semakin terprosok ke bawah. Dan kalau misalnya kita perhatiin XAU ini kan lumayan bandel ya belakangan ini ya. DXY-nya naik, dia juga ikut naik kayak gitu. Jadi kalau ngomongin smart money trap, smart money konsep ya, ini ada yang lagi tipu-tipu kayak gitu. Nah sekarang dengan posisi gold yang dia nih lagi mau dorong ke bawah, apakah pertanyaannya dia akan mulai sweeping liquidity ke bawah ini? Karena kalau kita perhatiin ya semua area di sini ini adalah liquidity semua kan. Ini kan semua liquidity semuanya gitu, yang belum dikunjungi. Nah kalau misalnya kita perhatiin di daily sendiri pun dia banyak banget fair value gap yang ditinggalkan.
terutama di hari Jumat kemarin. Ini kalau kita anggaplah low hari ini adalah seperti ini, maka kita kebentuk fair value gap yang cukup gede ya. Antara di 2228 sampai di 2197. Jadi ini lumayan gede range-nya, ya kan? Ini sekitar berapa? 300 pip. 300 pip ini kalau misalnya kita tarik, anggaplah tarik ke sini, kita ngomong 50%-nya itu ada di 2211 gitu. Mungkin kalau dia berhasil break 22228 bisa jadi dia akan mengunjungi ke 2211. Yang dimana kalau kita perhatikan 2211 ini merupakan area-area cluster untuk pivot weekly yang ada di 2208. Jadi kita bisa kategorikan ya 2211 deviasi 30 pip itu udah pivot weekly kayak gitu. Kalau misalnya diperhatikan juga mungkin coba kita buka sedikit, itu bisa menjadi area TC ya. Ini dia. Bisa nggak? Nggak ya. Oke. TC-nya weekly itu upper central pivot range-nya tuh di 2217. Itu di 618-nya gitu. Oke. Nggak apa-apa. Jadi kita bisa pantau area-area pivot weekly ini sebagai masukan perubahan. Kalau kita ngomong ya secara ideal, artinya kan weekly yang hukum jikanya up, dia harus dengan timing busur, dia akan ngarah ke bawah dulu. Nah, kalau sekarang kita perhatikan bahwa high before weekly-nya udah di break, artinya weekly sudah membuat high baru, daily sudah membuat high baru, quarter sudah membuat high baru, monthly sudah membuat high baru. Semuanya sudah membuat high yang baru. Sedangkan semester ini masih ngebut ke atas gitu. Jadi kalau kita perhatiin, tetap masih patokan kita adalah R2 semester 2300, R1 quarter, R3 weekly kayak gitu. Nah, apakah dia akan kejar ke atas dulu? Kalau kita ngelihat seperti saat ini, nanti kita lihat daily-nya ini kalau di posisinya merah, berarti ada kemungkinan besok RPSN kebalik. Kalau gue melihat tipikal pergerakan candle seperti ini ya. Kenapa? Karena ya begitu. Secara perhitungannya kayak gitu sih. Jangan tanya kenapa ya. Secara perhitungannya kayak gitu lah kira-kira. Tapi kita bisa ngeliat bahwa ada clean traffic di daily ya. Fair value gap daily yang gede, yang besar sekali. Turun ke bawah. Ini semua area-area yang di sini ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gini. Ini juga menurut gua potensi area sell side liquidity yang bisa jadi dikunjungi pelan-pelan gitu. Nggak tahu kapan sih. Tapi menurut gua selama kita masih posisinya belum ada candle merah yang pekat banget. Jadi sabar. Jangan target yang panjang-panjang. Kalau misalnya mau pendek-pendek ya boleh lah kayak gitu. Mau sell, mau buy gitu. Anyway, dua-duanya bisa menghasilkan cuan. Kalau misalnya kalian posisi buy tadi, ya dapat cuan pagi-pagi ya kan. Begitu bangun melek, jam 5, buka market, langsung mencet buy. Ke atas 225, dapat 300 lumayan. Kalau kalian ngerasa, oh 225 ini udah pucuknya nih, sell ke bawah, dapat lagi 300 pip. Kalau misalnya kalian dapat juga, selamat. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian hanya mengambil bagian kecil-kecil, nggak apa-apa, disyukuri. Karena trading itu nggak harus akhirnya selalu dapat target yang panjang-panjang. Kayak gitu. Itu menurut gua satu pembelajaran yang perlu kita sikapi dengan baik ya. Bahwa trading itu nggak melulu soal saya dapat pips yang panjang-panjang, saya dapat 100 pip, saya dapat 200 pip. Kadang-kadang 50 pip, yang penting TP, yang penting cuan bungkus, itu pun juga oke. Ya kan? Senyamannya kita, seamannya kita. Alright? Kalau kita perhatikan di H1, oke. Di H1 ini ada area cluster yang mungkin bisa menjadi tempat perhatian lagi, yaitu 2222. 2222 adalah area ini yang udah gue tandain kemarin juga ya. Udah tandain kemarin juga. Ini belum dikunjungi. Tadi masih 2228, 2229. Karena tadi kalau gue ngeliat di tabel Optimus, itu reversal limit di H4 itu di 2226. Makanya tadi gue berani ambil untuk posisi buy di area 228, 229 ini. Karena tadi juga ngeliat pivot market USA ada di 2229, 2228 gitu. Jadi beda-beda tipis dikit, hajar buy, dapat sampai di 39, 38, 39 tadi gue ambil TP 100 pip dapat. Oke, cukup bungkus. Kelar untuk hari ini, lumayan 100 pip ya. Kemudian jadi ini area cluster berikutnya yang mungkin bisa menjadi area pantulan 2222. Oke, tandain dulu 2222 sampai ini ya 2218. Kemudian next bisa kita pantau nih area di sini juga nih. Area di sini masih tetap nih 2210
sampai 2202 gitu ya. Karena ini juga area cluster base yang kemarin ditembus. Kalau misalnya dalam konteks smart money konsep, mungkin ini bisa jadi area breaker block ya. Area supply yang di break kemudian bisa dites ke atas untuk lanjut ke atas lagi. Bisa jadi kalau misalnya dia nyampe nya itu mungkin sekitar hari Rabu, hari Kamis, karena Jumat akan ada NFP, maka kita bisa pantau pergerakan seperti apa. Tapi nanti kalau untuk NFP kita akan bahas juga di konten terpisah ya, mendekati mungkin hari Rabu, hari Kamis kita lihat tuh pencapaiannya bagaimana kayak gitu. Alright, untuk besok kira-kira kita bongkar langsung. Oke. Kita bongkar hari besok. Nah, daily. Oke, untuk besok sebagaimana kita bisa udah prediksi area pivot kita dengan posisinya sekarang ya. Kalau misalnya gua ngeliat sih mungkin karena 2240 nih udah kena, mungkin dia bisa main-main di area 2250 sampai 2240-an lah ya. Tapi kita bisa perkirakan, kita lihat dulu aja simulasinya. Pivotnya besok ke sekitar 2242. Kemudian untuk R1 daily ada di 2256. Untuk high before daily-nya, mana high before daily-nya? Tunggu. Oh ini dia high before daily-nya, kita start di sini. Oke, ini semua kita balikin lagi. High before daily kita ada di 2265, posisi R2 daily kita naik menjadi 2279 sehimpitan gandengan tangan dengan R1 monthly kita. Kemudian untuk S1 daily kita naik jadi mana sih, nggak bisa tarik nih. S1 daily kita ada di 2219 dengan posisi LB daily-nya ada di sini ya. Oke. Nah, jadi tadi kita bisa melihat bahwa ini area yang kita marking tadi mana sih? 2228 ya. Itu adalah low hari ini yang kita lihat bahwa kalau kita lihat perhatiin dengan posisi misalnya dia market closing di angka 2239 sekarang, berarti open akan di bawah pivot. Sehingga besok hukum jika bisa down dengan posisi yang lumayan ideal. Oke. Tapi kalau misalnya kita perhatiin dia naik sampai 2244, 2245, berarti R1-nya akan naik ke atas. R1-nya akan lebih naik ke atas, mungkin berhimpitan dengan HB daily gitu. S1-nya juga akan naik ke atas. Tapi posisi kalau misalnya lihat saat ini, kondisinya probably besok mungkin akan hukum jika down dengan posisi RPS yang lumayan ideal. Kayak gitu. Tapi tetap menurut gua ambil TP secukupnya aja gitu untuk sell. Karena kita belum ada tanda-tanda, ini baru tanda-tanda doji ya. Ini dojinya pun saat ini udah berubah jadi biru lagi. Jadi masih kayak di ujung batas, benar-benar kayak uncertainty banget gitu. Jadi menurut gua cari trading yang pendek-pendek dulu aja. Apakah masih mungkin bisa ke atas? Masih mungkin bisa ke atas gitu. Karena belum ada konfirmasi candle yang kencang untuk bawah. Oke. Untuk besok sendiri kita bisa ngelihat besok ada job opening ya. Ini ekspektasinya forecast dia lebih turun daripada sebelumnya. Artinya kalau job openingnya turun, bad for USD gitu. Tapi of course kita bisa ngelihat hasil forecast nggak memberikan kepastian data apa yang akan dirilis gitu. Semua berita akan dirilis sesuai dengan timingnya untuk mendukung pergerakan harga kayak gitu. Kalau misalnya kita ngelihat DXY-nya udah terlalu kencang, mungkin dipaksa untuk turun dulu. Goldnya mungkin dipaksa untuk naik dulu, kita nggak ada tahu. Oke. Buat kalian yang pengen belajar, kalian juga bisa mampir ke playlist gue yang ini. Oke. Di sini kita sama belajar untuk memahami bagaimana cara menggunakan metode Koptah dengan timingnya, dengan waktu-waktunya. Karena yang kita percaya di sini, harga akan bergerak secara timingnya gitu. Tapi untuk memahami timing juga mesti paham bahwa kita nggak bisa melihat sekadar daily-nya aja atau weekly-nya aja, tapi kita mesti mulai dari time frame besarnya dulu kayak gitu. Oke? Yaudah, segitu aja. Jangan lupa di like, di komen kira-kira perjalanan trading kalian hari ini seperti apa, dan pandangan kalian untuk besok itu kira-kira gimana juga. Karena jangan begitu aja terima analisa gua mentah-mentah,
Karena analisa itu juga soal probability. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang paling penting, kita jaga money management kita supaya ketika analisa kita nggak jalan dengan apa yang kita harapkan, kita bisa survive di market. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.